sama istrinya ya. Itu lagi acara apa sih Gus? Mungkin bisa dijelaskan Gus. Ulang tahun pondok Seperti apa Gus? adalah ke-12, 4 hari 4 malam. Yang siangnya Pak Jokowi datang ke pondok itu, malamnya kan kita ada konser silaturahmi kebangsaan, ada Republik, Setiap Band, ada Denny Caknan dan lain-lain. Yang tahun kemarin Pak Prabowo hadir di konser kita. Biasalah, dan situ saya sama keluarga termasuk dengan istri. Saya malah nggak tahu kalau ada video viral sebelum dikirim sama teman-teman media dan lain sebagainya. Katanya saya nonyor istri lah, saya pukul istri lah, macam-macam. Itu saya sama istri malah ketawa-ketawa itu. Itu kan jadi rame mungkin kalau saya lihat salah satunya karena ada yang ngedit ininya dicepatin sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa itu. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri. Karena dalam rumah tangga itu ada bahasa begini. Suami yang baik itu karakternya adalah dohukan idha walaj, sikitan idha kharaj. Jadi suami yang baik itu adalah ketika di rumah, ketika sama istri dia menjadi penghibur terbaik untuk istrinya. Tapi ketika di luar, dia nggak akan ngomong soal rumah tangga. Makanya saya tuh sama istri malah lebih banyak guyonnya, di rumah itu nggak ada seriusnya. Nggak ada seriusnya. Jadi itu satu hal yang bagi saya sama istri itu ya hampir setiap hari guyonnya seperti itu. Apalagi kalau udah masuk kamar. Nggak ada serius-serius sama sekali. Istri lagi tidur, kadang-kadang masukin selimut, kentut berdua, gitu. Itu biasa itu. Dan bagi kami ya memang rumah tangga saya seperti itu. Sehingga kalau di framing ini saya kasar sama istri dan sebagainya, ya istri malah ketawa-ketawa itu loh. Apalagi komentarnya itu mesti Gus Miftah pakai narkoba katanya. Komentarnya kan gila-gila ngeri-ngeri. Ini Gus Miftah pakai narkoba dan sebagainya. Ya kita mungkin orang sudah apa namanya rindu kali. Sudah lama saya nggak dibully orang. Itu. Tapi merasa terganggu nggak dengan itu, kaget atau gimana gitu? Terganggu sih kalau saya enggak, karena kan kita sudah hafal dan sudah terbiasa. Kalau teman-teman media lihat kan saya orang yang sudah sangat hafal dengan framing media apapun itu. Cuman itu tadi, ini saya kasihan saja dengan orang-orang yang memframing itu gitu. Bahwa kok gampang banget memframing, memfitnah orang dengan sesuatu yang jelas-jelas itu fitnah. Kalau kita mah biasa, apalagi istri bah itu lucu ya orang-orang itu. Mbak apa balas gitu loh. Tadinya sama sekali nggak mau saya respon. Sebelum jurek ngejar-ngejar saya itu saya nggak mau respon. Tapi itu kejadian apa sih? Jadi posisinya waktu itu adalah saya dan istri sangat happy dengan acara itu karena alhamdulillah pondok kita bisa dihadiri sama presiden, tahun kemarin dihadiri sama Pak Prabowo. Terus tadinya kan saya ada tamu VIP teman saya di situ. Terus kemudian istri panggil, ayo duduk sama saya, Bun. Saya yang sini. Nah, itu pas lagunya Denny Caknan pas siapa lah, kan Denny udah kayak anak saya. Dan kita senang dengan lagu itu. Saya dengan istri dengan lagu itu senang, istri dengan lagu itu senang. Ya biasa. Gemes itu loh. Itu bahasa gemes sama istri. Bahasa gemes, dan istri saya setiap kali saya pegang kepala itu menikmati. Ya itu justru istri saya itu akan sangat khawatir ketika saya tidak berperilaku yang aneh seperti itu, yang gemes seperti itu. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama istri saya. Jadi yang menurut kami itu adalah bahasa candaan dan bahasa body language yang justru kasih sayang antara saya dengan istri kemudian di framing seolah-olah saya berbuat kasar sama istri. Kalau istri saya itu mau berbicara ke media pasti dia ketawa-ketawa, kan istri saya nggak mau sama sekali urusan dengan media. Tapi habis ini jadi jaim apa gimana? Enggak ya tetap. Kita kalau ketemu sama istri mau dimanapun ya begitu. Dan saya begitu di depan umum pas pengajian aja sering di pondok. Biasa itu loh. Kalau kemudian jadi itu di framing seperti itu, mungkin ya saya mau dikasih rezeki yang lebih bagus oleh Allah. Rezeki nikmat yang lain yang lebih bagus lah, mudah-mudahan saja. Abah, kalau terkait dengan netizen bilang mensangkut pautkan kejadian tersebut dengan Fufu Fafa, itu
Gimana tuh Abah? Lah apa hubungannya? Kan jauh banget itu. Apa hubungannya dengan Fu Fafa? Walaupun ada yang WA saya begini, ada yang teman saya Japri begini. Habis Fu Fafa terbitlah Gus Miftah. Dari mana coba? Ada lagi yang bilang, wah ini jelas mengalihkan isu dari Fu Fafa supaya hilang jadi beritanya Gus Miftah. Waduh jauh banget toh. Apa coba hubungannya? Jangan Fu Fafa dengan Miftah ini. Ini Instagram saya full banget komentarnya orang nge-tag saya. Yes, tak biarin saja lah. Tapi butuh klarifikasi nggak sih Gus? Dari orang yang bikin video itu katanya diedit tuh jadi cepat. Kalau video aslinya kan ya biasa tadi gemes sama istri. Gimana coba kalau kalian menggambarkan rasa gemes sama pasangan itu seperti apa coba? Ya kan apa namanya? Itu ekspresi. Dan istri saya setelah itu di rumah mau pulang ke rumah karena kita selesai atau gini-gini lagi di jalan di mobil. Biasalah. Jadi ini ya, ini karakter suami yang baik itu dalam agama karakternya adalah dohukan ida walad. Jadi ketika dia di hadapan istrinya dia menjadi pelawak terbaik, menjadi penghibur terbaik. Tetapi ketika di luar dia menjadi sikitan ida kharaj. Dia menjadi jaim ketika di luar. Lah kita tuh kadang-kadang lucunya di mana? Kadang-kadang dengan istrinya orang lain kita bisa bercanda. Tapi kalau dengan istri kita malah kadang-kadang kita banyak cemberutnya. Ini malah aneh gitu. Ini karakter yang salah. Makanya kalau saya ini mudah-mudahan bisa menjadi pertemuan kita hari ini bisa menjadi edukasi. Oh suami yang baik itu ternyata karakternya suami yang suka humor di hadapan istri. Humor itu ya dengan istri bukan dengan istri orang gitu. Dengan istri sendiri jaim, dengan istri orang lain kok ramah kan lucu gitu. Tapi bisa tercoreng nggak sih Gus dengan diviralin terus kemudian dikasih? Coba kalau teman-teman lihat dalam sejarahnya Gus Miftah itu, berapa kali sih Gus Miftah di framing seperti ini? Dan alhamdulillah kan kita biasa-biasa saja gitu. Ya mudah-mudahan yang nge-framing bisa sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu pembunuhan karakter. Ada bahasa lama nggak terdengar Gus Miftah viral. Toyor istri, toyor apaan? Saya itu di rumah, di kamar mandi, itu ada kecoa. Saya nggak berani ngusir, saya manggil istri kok. Bun, ada kecoa, bun tolong diusir bun. Saya nggak berani. Dunia malam, dunia preman macem-macem. Saya biasa dipukul sama orang ketika dulu awal dakwah di klub malam. Tapi sekalipun saya nggak pernah mukul orang. Kok jangankan mukul, lihat kecoa aja saya mau bunuh nggak berani gimana? Dan istri saya tahu betul itu. Makanya tadi saya bilang sama istri, Bun, akhirnya Abah harus ketemu dengan teman-teman media supaya masa katanya Abah kok diam saja. Malah istri saya ketawa-ketawa itu. Yang sabar ya Abah, mungkin Abah mendapat nikmat yang besar. Yes, amin gitu aja tuh. Gus, ini kan menjadi pro kontra juga ya. Maksudnya banyak banget hujatan juga ke Gus Miftah sendiri. Dari seorang Gus Miftah sendiri menanggapi netizen itu seperti apa sih Gus? Maksudnya yang tipe kan menanggapi atau yang cuek aja atau seperti apa? Saya doakan mereka lah. Ya kalau kemudian diupload di YouTube mereka ya mudah-mudahan monetisnya bagus. Itu aja toh. Supaya mereka juga punya rezeki yang bagus, itu aja dah. Tapi yang perlu kalian ingat adalah membicarakan aibnya orang lain itu nggak boleh. Apalagi ini bukan aib bagi saya. Wong ini urusan rumah tangga saya gemes sama istri saya. Ingat ya mungkin kalian yang suka cari-cari aibnya orang. Imam Syafi'i itu mengatakan la tadkur auratam ri'in. Janganlah kamu mencari-cari membicarakan aibnya orang lain. Yang perlu kalian ingat satu. Fakulluka auratun walinnasi al-sunan. Setiap kalian dia punya aib dan setiap manusia juga punya mulut. Jadi kalau hari ini kalian membicarakan aib, mencari-cari aibnya orang lain dengan mulutmu, ingat kamu punya aib dan orang lain punya mulut. Itu aja. Kalau saya.